Pernah gak sih kamu ngerasa bingung mencari calon suami yang tepat? Sampai-sampai tidur malam kamu ikut terganggu karena mikirkan itu. Apalagi buat kamu yang umurnya udah hampir 30 tahun. Kadang pikiran ini makin menghantui. Namun perasaan ini gak kamu aja kok yang ngalamin. Yang umurnya masih di bawah 20-an juga banyak yang udah mikirin gimana caranya sih dapet suami yang baik dan tepat buat kita. Nah, khusus video kali ini saya akan berbagi tips cara mendapatkan calon suami yang tepat. Jika memang video ini yang kamu cari, tonton videonya sampai selesai agar kalian bisa menemukan jawaban untuk mencari pasangan yang tepat. Oke, yang pertama, semuanya berawal dari diri kamu sendiri. Kalau kamu ingin pasangan yang baik, jadilah orang yang baik. Kalau kamu ingin pasangan yang setia, jadilah orang yang setia juga. Perkara dengan siapa Tuhan mempertemukan kamu, tetaplah jadi versi terbaik diri kamu, agar kelak kamu dipertemukan dengan orang yang setara. Jelas ya? Semuanya tergantung kamu sendiri, bukan orang lain. Kedua, cintai diri kamu sendiri dengan membuat aturan dan batasan. Saya lebih suka mengklasifikasikannya menjadi 3. Pertama, red flags. Batasan yang tidak bisa dilanggar. Jika ada pada pasangan, berarti wajib ditinggalkan. Hal ini meliputi seperti kasar verbal atau fisik, tukang selingkuh, genit, tukang bohong, pemalas, dan lain-lain. Pokoknya yang tindakannya itu negatif. Kedua, yellow flags. Batasan yang harus dicermati dan dipikirkan ulang berkali-kali. Bisakah kamu menoleransinya? Apakah hal itu sesuai dengan prinsipmu? Bagaimana dampak ke depannya jika terulang lagi atau dibiarkan? Adakah yang terdampak negatif dengan kondisinya itu? Misal, workaholic, kurang bisa membagi prioritas, dan lain-lain. Ketiga, green flag. Hal yang kamu bisa toleransi dan sesuai dengan prinsipmu. Misal, rajin ibadah, menghargai kamu, setia, pengertian, dan lain-lain. Tapi, kamu jangan berharap suamimu bakal sempurna sesuai bayanganmu ya. Makanya itu ada yellow flag. Itulah perbatasan toleransimu. Jangan punya kriteria yang gak masuk akal juga. Misalnya punya suami ganteng banget, plus kaya, plus romantis banget, kayak di drama-drama Korea. Syukur kalau nemu. Kalau kamu gak nemu, mau sampai kapan nyari? Makanya dibuat prioritas. Yang mana yang penting banget buat kamu. Cara selanjutnya, cari di tempat yang baik. Jangan harap kamu menemukan pasangan yang baik di tempat yang tidak tepat. Seperti di diskotik, tempat pelacuran, misalnya. Carilah ke tempat ibadah, ke sekolah, ke komunitas-komunitas berbobot, dan lain-lain. Sederhananya gini, carilah lingkaran pertemanan yang positif. Di situ nanti kamu akan menemukan orang-orang yang positif juga. Sampai akhirnya jika Tuhan memberikan jodoh di situ, beruntunglah kalian. Cara selanjutnya, screening pasangan kamu dengan sangat hati-hati. Telusuri cara berpikirnya. Tanya pendapatnya pada berbagai macam isu. Cari tahu kehidupannya seperti apa, keluarganya seperti apa, dan lain-lain. Kalau perlu sih dites. Banyak-banyak dengar dari cerita orang lain tentang dirinya itu seperti apa sih? Kamu gak sekenal itu sama pasanganmu loh. Walau kamu udah kenal dia berapa lama pun, ada orang yang sanggup berpura-pura hingga bertahun-tahun. Nah, cara tesnya gimana? Coba bikin dia marah atau terpojok. Dan kalian lihat gimana emosinya. Meledak-ledakkah? Apakah ia jadi egois dan berusaha selamat sendiri atau tetap memikirkan kamu? Cara tes yang kedua adalah ajak jalan-jalan yang agak niat. Gimana tuh agak niat? Misal berlibur ke tempat yang agak jauh dari tempat kalian.
Dari proses perencanaan hingga di tempat, gimana interaksi kalian? Apakah jadi sering berantem, egois, gak peduliin kamu, malas, atau yang lain? Kalau iya, coba dipikir lagi. Itulah sifat aslinya. Atau bisa juga dengan lihat lingkaran pertemanannya. Jika memang lingkaran pertemanannya kurang baik dan bahkan termasuk di zona merah, maka bisa menjadi pertimbanganmu untuk tidak memilihnya. Cara selanjutnya, jangan bucin. Maksudnya, jangan mau terjebak di dalam cinta yang salah. Kalau kamu tahu orang itu gak baik, tinggalin segera. Pengorbanan kamu gak akan setimpal dengan apa yang kamu dapatkan nantinya. Masa kamu mau berkorban sebegitunya demi batu kali? Jangan juga mau-maunya sama pasangan orang lain. Baik pacar, apalagi yang udah jadi suami orang. Kamu itu cuma rebound, pelampiasan nafsu aja. Kalau kamu udah ngebosenin, kamu bakal ditinggal buat cari cewek baru lagi. Sekarang aja kamu udah jadi yang kedua. Gimana nanti? Pasti ada yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kamu itu cuma angka baginya. Selanjutnya, sebaik-baiknya lelaki adalah lelaki yang menghargai perempuan. Menghargai itu gimana sih? Nah, gampangnya kayak gini. Nggak menghina penampilan, melibatkan kamu dalam mengambil keputusan, selalu memprioritaskan kamu, tidak menyakiti hati kamu, nggak mengkhianati kesetiaan kamu, dan nggak mau merusak kamu pasti. Tapi, sebaik-baiknya laki-laki, kalau nggak cocok sama kamu juga percuma. Kalau kamu ngerasa ada yang ganjal dan gak sesuai prinsipmu dan keluargamu, lebih baik pikirin lebih lanjut. Jangan juga berharap laki-laki akan berubah setelah menikah. Iya sih, memang ada laki-laki yang beneran jadi baik saat sudah menikah. Tapi sayangnya, itu hanya untuk segelintir istri yang beruntung. Sisanya hampir nihil. Karena perubahan yang didorong oleh orang lain hasilnya nggak akan sepermanen jika motivasinya muncul dari dalam diri sendiri. Yang ada biasanya akan makin jadi-jadi karena tahu kamu sudah dimilikinya dan nggak bisa kabur. Apalagi kalau kamu terikat secara finansial. Pahit tapi nyata. Tips selanjutnya, jadilah perempuan yang menghargai laki-laki juga. Jangan cuma lempar kode. Bicara yang jelas. Kalau kamu suka duluan, bilang aja, gak masalah kok. Kalau kamu ingin serius, bilang. Kalau kamu kangen, bilang. Jangan suka marah-marah gak jelas, karena bersikap pasif, agresif, gengsi, apalah itu pokoknya. Beri pujian pada apa yang sudah dilakukan laki-laki terhadap kamu. Terakhir, berpikir panjang. Ini yang kamu cari untuk calon suami kamu kan? Bukan cuman pacar hura-hura. Kamu bakal terjebak seumur hidup sama dia. Cuma kamu yang bisa membuat hubungan pernikahan menjadi serasa terjebak atau serasa di surga. Pilihan selalu ada di tangan kamu. Kalau kamu gak cocok, gak srek, ada yang ganjal, apalagi kalau ada yang memang red flag atau yellow flag, beranjaklah. Ada yang lebih baik untuk kamu. Nah, itu beberapa tips yang bisa kamu jadikan pertimbangan untuk memilih pasangan hidup kamu. Sekali lagi, ini pilihan untuk seumur hidup. Jangan sampai kamu gugup dan gegabah memilih pasangan hanya karena dikata-katain oleh teman, saudara, atau yang lain sebagainya. Anggap aja itu kerikil yang gak berarti. Oh iya, sebenarnya banyak banget sih yang ingin saya bahas. Tapi untuk pembahasan lebih mendalam ada di video part 2 ya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.